Jadi Ranum beneran sudah menggugat cerai Sandi? Tanya Mama. Pagi ini aku kedatangan ibu mertua yang sengaja menemuiku untuk menanyakan gugatan yang aku layangkan. Mas Sandi sudah mengetahuinya. Dia memberitahu Mama, dan sekarang disinilah aku, duduk di samping ibu mertua yang sudah kuanggap ibu kandungku sendiri. Kasih sayang dia sama seperti ibu saat aku masih bersama anaknya. Bahkan bisa dikatakan lebih menyayangiku dibandingkan menantunya sekarang. Maafkan Ranu, Mah, bukannya tidak mau berjuang, tapi rasanya percuma jika berjuang seorang diri. Bisa Mama lihat sendiri kan bagaimana Mas Sandi tidak pernah sekalipun dia datang ke sini untuk minta maaf atau menengok Sanum. Sudah 2 minggu dari kepergianku dan sudah 1 minggu gugatan aku layangkan ke pengadilan. Namun tidak ada itikat baik dari Mas Sandi untuk memperbaiki. Sepertinya dia memang sudah pasrah berpisah dariku. Kemarin aku hanya mendapatkan pesan ancaman dari Mawar yang katanya akan menggugat hak asuh anak. Aku tidak membalasnya, mengabaikan pesan itu hingga nanti dia lelah sendiri dan berhenti memaki. Mama pun menyayangkan sikap Sandi itu. Num, Mama jadi bingung menghadapi dia. Semakin tua bukan semakin dewasa, malah semakin menjadi tidak tahu diri, ucap Mama mendesah panjang. Raut lelah dan sedih menyatu dalam wajah tua itu. Kata Mama, setiap pagi Mas Sandi selalu mengantar Cahaya ke rumahnya. Gadis istimewa itu sudah seperti bola yang dioper ke sana kemari oleh orang tuanya. Alasannya apalagi kalau bukan karena Mas Sandi dan Mawar yang sama-sama kerja. Alhasil Mamalah yang jadi korban. Di usia yang seharusnya santai, menikmati masa tua, masih terus direpotkan mengurus Cahaya yang keinginannya kadang tidak bisa ditebak. Kenapa Mama tidak menyuruh Mawar buat berhenti kerja dan mengurus Cahaya di rumah? Kataku kemudian. Sudah beberapa kali malah. Tapi ya itu, sama saja seperti dulu, selalu ingin bebas dari tanggung jawab dengan alasan pekerjaan. Padahal uang Sandi pun teramat cukup untuk mereka. Oh iya Num, Sandi ada kasih uang buat kebutuhan Sanum. Aku menggeleng lemah. Memang biasanya Mas Sandi selalu mentransfer uang bulanan di awal bulan. Tapi kali ini tidak ada. Jangankan memberikan uang, menanyakan Sanum sehat atau tidak saja tak pernah dia lakukan. Dan aku cukup tahu diri tentang itu. Mas Sandi memang memiliki tanggung jawab penuh untuk membiayai putriku. Namun aku tidak akan menuntut apalagi mengemis darinya. Biarkan saja dia sesuka hati. Nanti pun akan ada masanya dia menyesal dengan apa yang dilakukannya pada putriku. Ya Allah, jahat sekali si Sandi. Kamu tenang saja ya, nanti akan Mama bilang sama dia. Sekarang pegang ini dulu, tidak banyak, hanya untuk jajan Sanum. Mah, tidak apa-apa nak, ambillah untuk cucu Mama, ujar Mama seraya memberikan amplop ke tanganku. Aku memandang sendu pada ibu dari suamiku itu, lalu mengambil tangannya untuk kucium. Terima kasih ya Mah, kataku tulus. Sama-sama, sekarang Mama harus pulang. Di rumah Cahaya sama Sony. Katanya adikmu itu akan ke kampus siang ini. Entahlah apa yang dia lakukan di kampusnya. Sekolah kok gak kelar-kelar. Seloro Mama kesal pada putra bungsunya. Aku mengantar Mama sampai ke depan pintu dan kembali masuk setelah mobilnya hilang dari pandangan. Saat akan membuka amplop yang diberikan Mama, ponselku tiba-tiba berdering. Aku berdecak saat tahu panggilan itu dari Mawar. Halo, ucapku malas. Ranum, kamu melaporkanku ke polisi, tanya pria dari seberang sana dengan nada paniknya. Ternyata Mas Sandi yang menghubungiku.
menggunakan nomor istrinya. Iya. Oh, kalian sudah mendapatkan surat cinta dari kepolisian rupanya. Gimana? Kaget gak? Kagetlah. Masa iya enggak? Ranum, brengsek. Ranum, kamu dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak akan bisa memenjarakanku dengan tuduhan perzinahan. Kenapa? Karena aku sudah menikah dengan Mawar. Aku dan dia tidak zina. Hubungan kami sah secara agama. Aku tahu itu. Ujarku masih santai. Kedua kaki aku lipat, kemudian sebelah tangan mengeluarkan uang dari dalam amplop berwarna coklat. Aku tersenyum melihat jumlahnya yang lebih dari 30 lembar berwarna merah. Kalau tahu, kenapa harus melaporkanku dengan tuduhan itu? Ujar Mas Sandi lagi terdengar kesal. Kamu menikah baru 6 bulan kan? Sedangkan dari pernyataan kamu, kalian sudah menjalin hubungan gelap selama 1 tahun. Kamu pikir 6 bulan sebelum menikah, kalian mondok bareng di pesantren gitu? Pasti hotel tujuan kalian. Aku berujar lantang. Rumah yang kosong membuatku leluasa untuk berteriak, bicara keras pada calon mantan suamiku itu. Mas Sandi mengerang. Mungkin dia tidak menyangka jika aku akan melangkah sejauh ini. Untuk beberapa saat kami saling diam. Tidak ada teriakan dari Mas Sandi, juga aku yang tengah menunggu ucapan selanjutnya dari dia. Ranum, apa mas? Tanyaku dengan nada sedikit mengejek. Apa maumu sekarang? Gimana kalau kita bertemu saja? Kita bicarakan baik-baik jika kamu ingin terbebas dari dinginnya jeruji besi. Aku punya penawaran yang bagus untukmu, kataku begitu percaya diri. Oke, datang ke kantorku sekarang. Kita bicara di sini. Aku tidak bisa mas, kita bertemu di tempat lain saja. Ranum, jika tidak mau pun tidak apa-apa mas. Kamu masuk penjara atau tidak, itu bukan urusanku. Oke, kita bertemu di tempat lain. Kamu atur sajalah. Sambungan telepon langsung terputus. Mas Sandi mematikannya sepihak tanpa membiarkan aku bicara lagi. Sepertinya dia memang sangat marah. Aku mengotak-ngatik ponsel lalu mengirimkan pesan pada Mas Sandi, mengirimkan nama tempat dan waktu kami untuk bertemu. Centang biru. Namun sama sekali tidak dibalas oleh Mawar maupun suaminya. Aku hanya tersenyum kecil saja menanggapi sikap kekanak-kanakan mereka. Alhamdulillah, rezeki Sanum, ujarku seraya membereskan uang yang diberikan mama. Ternyata semuanya 5 juta rupiah. Sekarang uang ini sangat besar untukku yang tidak punya pekerjaan. Setelah menyimpan uang serta mengambil surat perjanjian yang dibuat Devano, aku pun bersiap-siap untuk pergi menemui Mas Sandi. Entah akan ada drama apa lagi di sana, tapi aku sudah siap dengan kemarahan serta makian apapun yang mereka lontarkan. Tujuanku hanya satu, bercerai dengan hak asuh anak pada diriku. Hanya itu. Bersambung.